Pagoda Pancer 558. Novel sastra Donghua, Kultivasi dan Bela Diri. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, semua orang di atas ring akan mati, termasuk Kuang Jie. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, semua orang akan mati. Perkataan Bai Feng membuat Hong Qian yang berdiri di sampingnya menjadi pucat. Dia tidak membantah pendapat Bai Feng. Semua orang dapat melihat bahwa serangan pedang Xiao Nunu tadi memberi ruang untuk bermanuver. Jika Xiao Nunu ingin membunuh mereka, tidak seorang pun dari orang-orang itu yang akan selamat. Tetapi justru karena ini, Xiao Nunu menjadi semakin ditakuti. Ini makin menakutkan. Terdengar desahan di kursi penonton di sekeliling. Semua orang berangsur-angsur kembali sadar. Ketika mereka melihat Wanfa Arena terbelah menjadi dua, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Tahukah Anda, Wanfa Arena terbuat dari material yang sangat kuat dan memiliki ketahanan yang sangat kuat. Setelah sekian lama, penonton belum mampu menghancurkan Wanfa Arena. Tetapi pedang yang diayunkan Xiao Nunu tadi tidak hanya mengalahkan semua lawannya, tetapi juga membelah seluruh arena menjadi dua. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan pedang itu. Terlalu kuat. Ya, kuncinya adalah dia hanyalah dewa alam agung, tetapi dia dapat mengalahkan begitu banyak lawan alam Guiyi dengan mudah. Metode orang ini berada di luar imajinasi kita. Pada saat ini, Liu Zhao di panggung tinggi di sisi utara mengumumkan dengan keras, Xiao Nunu, menang 108 kali, kalah 0. Setelah jeda, dia melanjutkan, 100 kemenangan telah diraih. Selamat kepada Xiao Nunu karena telah memenangkan tempat di alam rahasia Qiyuan. Perhatian semua orang segera tertarik oleh Liu Zhao, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Apakah itu kemenangan yang ke-100? Itu terlalu cepat. Ya, tak ada satu hari pun yang sia-sia. Lebih dari satu hari, bahkan setengah hari pun tidak ada gunanya. Kuncinya adalah dia tidak kalah satu pertandingan pun. Sepertinya Akademi Suci Wanfa kita akan segera menyambut seorang jenius tak tertandingi dengan potensi besar. 100 permainan dan 8 kemenangan. Tidak ada kerugian. Xiao Nunu memenangkan tempat di alam rahasia Qiyuan dengan sikap seperti dewa. Kemudian, Liu Zhao berkata kepada Xiao Nunu, dalam 3 hari, alam rahasia Qiyuan akan dibuka, dan kamu bisa langsung pergi ke sana. Xiao Nunu mengangguk, lalu aura di badannya berangsur-angsur mereda. Kemudian, Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan meninggalkan Wanfa Arena. Saat pertama kali diluncurkan, itu sungguh mengejutkan. Saat pergi, itu bahkan lebih menentukan. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu menghilang tanpa jejak. Di luar lapangan Wanfa Arena, Kuang Jie terhuyung berdiri dari tanah. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan, dan menatap ke arah Xiao Nunu pergi dengan mata harimaunya. Ada keengganan dan keheranan di mata Kuang Jie. Dia juga tahu, kalau Xiao Nunu ingin membunuhnya, dia pasti sudah terbunuh oleh tebasan pedang tadi. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak jelas terlihat. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi aku, Kuang Jie, tidak akan menyerah. Aku pasti akan bekerja keras untuk berlatih dan melampauimu. Kuang Jie mengepalkan tangannya, dan semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Meski kalah dari Xiao Nunu, dia tidak patah semangat. Sebaliknya, hal itu membangkitkan keinginan batinnya untuk menang. Seketika, Kuang Jie menyeret badannya yang terluka dan berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan Wanfa Arena. Di antara hadirin, Ji Fufeng berkata dengan suara yang dalam, sepertinya dia menunjukkan belas kasihan. Kuang Jie dan yang lainnya hanya terluka, tidak terbunuh. Ling Luo juga mengangguk, ya, orang ini sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Dia membunuh musuh-musuhnya dengan tegas dan tanpa ampun. Dia pada dasarnya memberi ruang bagi lawan-lawan lainnya. Sejak pertempuran pertama, satu-satunya orang yang dibunuh Xiao Nunu hanyalah para jenius dari alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam Kuangtu. Adapun lawan lainnya, nyawa mereka tidak terenggut. Bagus sekali. Ji Fufeng menatap Chang Sun Yan dan berkata, setidaknya pihak lain tampaknya bukan orang yang berpikiran sempit. Selama kamu tidak terus memprovokasi dia di kuil Wanfa ini di masa depan, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Chang Sun Yan mengerutkan kening, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, setelah menyaksikan kekuatan Xiao Nunu dengan matanya sendiri,
Chang Sun Yan mulai khawatir tentang nasibnya di Akademi Ilahi Wanfa. Kalau saja dia tahu bahwa Xiao Nunu punya begitu banyak kartu truf yang kuat, dia lebih baik mematahkan kaki Chang Sun Xinglin sendiri daripada membiarkannya pergi dan memprovokasi Xiao Nunu. Sekarang tampaknya Xiao Nunu sangat beruntung karena dapat melepaskan dendam masa lalunya hanya karena buah Bingpo Hanyuan. Di sisi lain, setelah melihat Xiao Nunu pergi, mentor baru Yao Xiu segera berkata kepada Bai Feng dan Hong Qian, "Aku pergi dulu." Keduanya saling memandang dengan bingung. "Kamu mau pergi kemana?" Bai Feng bertanya. Yao Xiu berkata, "Temukan beberapa murid baruku untuk membangun hubungan." Setelah itu, Yao Xiu tersenyum misterius dan kemudian menghilang di antara penonton. Pada saat yang sama, Xiao Nunu sedang dalam perjalanan kembali. Setelah pertempuran di Wanfa Arena, Xiao Nunu tidak hanya memenangkan tempat untuk pergi ke alam rahasia Qiyuan, tetapi juga secara pribadi mengalami kekuatan badan penguasa pancer kuno. Begitu medan dominasi dibuka, setiap gerakan merupakan gerakan mematikan yang sangat dahsyat. Setiap serangan melepaskan kerusakan yang lebih besar, dan membunuh musuh yang levelnya di atas Anda semudah membalikkan telapak tangan. Dewa Anggur yang memikat bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Begitu domain badan tiran diaktifkan, apakah kamu merasa tak terkalahkan?" Xiao Nunu juga tersenyum, "Tak terkalahkan tidaklah terlalu dibesar-besarkan, tetapi memang tidak perlu khawatir tentang konsumsi kekuatan spiritual." Dewa Pedang Ekor 9 bertanya, "Berapa lama, domain badan tiran, bisa bertahan setiap kali kamu bertarung sekarang?" Xiao Nunu berpikir sejenak dan berkata, "Untuk saat ini, seharusnya tidak masalah untuk bertahan selama 1 jam." Sang Dewa Anggur yang menyenangkan bertanya, "Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan sebelum aku dapat mengaktifkan domain badan tiran lagi?" Xiao Nunu menjawab, "Tergantung situasinya. Kalau kondisiku baik, aku bisa mengaktifkan domain badan tiran lagi dalam waktu kurang dari sehari. Kalau kondisiku tidak baik atau cederaku lebih serius, intervalnya akan lebih lama." Pedang abadi berekor 9, ini sudah sangat bagus. Kamu masih dalam tahap awal. Kamu perlu waktu untuk mengkonsolidasikan fondasimu. Semakin tinggi level kultivasimu, semakin lama ranah hegemonik akan terbuka. Jadi jangan khawatir, luangkan waktumu. Xiao Nunu mengangguk. "Baru beberapa saat sejak aku mengolah badan penguasa pancer kuno dan aku masih dalam tahap awal." Saat Xiao Nunu menjadi lebih kuat dan berlatih tingkat ke-6 seni badan hegemoni pancer lebih dalam, ia akan menjadi lebih mahir dalam mengendalikan lapangan badan hegemoni. Pada saat itu, domain dominasi tidak hanya akan bertahan lebih lama, tetapi kekuatan yang dilepaskannya juga akan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Yan Qingfeng. Di gerbang rumah Xiao Nunu, sosok muda itu mondar-mandir sambil tampak cemas. Orang ini tidak lain adalah Zhao Jichuan. Desir. Pada saat ini, sebuah sosok terbang mendekat. Dia mendarat tidak jauh di depan Zhao Jichuan. "Kakak senior Zhao, mengapa Anda ada di sini?" Orang yang datang adalah Seng Qinghan. Dia baru saja kembali dari pelatihan di tempat lain dan berpikir untuk lewat sini untuk melihat apakah Xiao Nunu ada di sana. Akibatnya, dia mendapati Zhao Jichuan berkeliaran di sekitar pintu, dan karena penasaran, dia pun datang untuk bertanya. Zhao Jichuan mengerutkan kening dan berkata, "Hei, adik Seng, sepertinya aku dalam masalah." Seng Qinghan bingung, "Ada apa?" Zhao Jichuan berkata, "Ketika aku kembali dari arena Wanfa, aku bertemu dengan saudara Xiao di jalan, dan dengan santai memberitahunya tentang alam rahasia Qiyuan. Tetapi aku lupa memberitahumu bahwa alam rahasia Qiyuan akan dibuka dalam 3 hari, dan dia tidak punya banyak waktu untuk bersaing memperebutkan tempat." Seng Qinghan berkata, "Masalah macam apa ini? Tuan Muda Xiao bukan anak kecil. Jika dia tidak bisa mendapatkan tempat, dia akan kembali sendiri." Seng Qinghan juga tahu tentang alam rahasia Qiyuan sejak lama. Namun, dia tidak pergi ke Wanfa Arena. Tidak pernah berpartisipasi dalam satu pertempuran pun. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya saat ini tidak tinggi dan dia butuh waktu untuk berkembang. Saat ini, mengandalkan sumber daya yang diberikan oleh Xiao Nunu dan tempat pelatihan Akademi Ilahi Wanfa, dia berhasil mencapai kesempurnaan alam dewa. Itu tidak jauh dari Dewa Dunia Agung. Namun Zhao Jichuan berkata, "Saya hanya takut kakak Xiao akan menyalahkan saya karena tidak menjelaskan semuanya dengan jelas kepadanya. Tidak mungkin memenangkan 100 pertandingan di Wanfa Arena dalam 3 hari.
Saya takut dia akan kembali dan menyalahkan saya. Seng Qinghan tersenyum, jangan khawatir. Tuan Xiao bukan orang yang pelit, dia tidak akan menyalahkanmu untuk ini. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Nunu kembali. Desir, ia mendarat di pintu rumah besar. Mata indah Seng Qinghan berbinar, hei, Tuan Xiao sudah kembali. Zhao Jichuan menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir bahwa Xiao Nunu kembali begitu cepat, mungkin karena dia tidak banyak bermain game. Bahkan mungkin saja dia hanya pergi ke Wanfa Arena untuk jalan-jalan lalu kembali lagi. Seng Qinghan berjalan ke arah Xiao Nunu dan berkata, Tuan Xiao, ku dengar Anda pergi ke Wanfa Arena. Bagaimana, berapa banyak pertandingan yang Anda menangkan? Konon, intensitas Wanfa Arena sangat tinggi, jadi Anda tetap harus berhati-hati. Zhao Jichuan juga berkata, ya, Saudara Xiao, waktunya terlalu sempit kali ini. Tidak masalah jika kamu tidak bisa mendapatkan tempat di alam rahasia Qiyuan. Akan ada kesempatan di masa depan. Ini juga salahku karena tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu, menyebabkan kamu melakukan perjalanan yang sia-sia. Ini juga salahku karena tidak menjelaskannya kepadamu dengan jelas, sehingga menyebabkan perjalananmu, Saudara Xiao, menjadi sia-sia. Zhao Jichuan berkata kepada Xiao Nunu dengan ekspresi agak gelisah. Dia waspada sekaligus berterima kasih kepada Xiao Nunu. Takut terhadap kekuatan dan kemampuan lawan. Dia juga berterima kasih kepada pihak lain karena telah membantunya memasuki kuil Wanfa. Meskipun Xiao Nunu tidak membantu Zhao Jichuan pada tingkat subjektif, namun karena dialah Zhao Jichuan dan Seng Qinghan mampu datang ke dunia ini. Sebelum Xiao Nunu sempat menjawab, sosok lain datang ke puncak Yanxing. Pengunjung itu mengenakan gaun biru, memiliki wajah oval, mata yang indah, dan bentuk badan yang bagus. Tuan Yao, Seng Qinghan dan Zhao Jichuan berteriak tanpa sadar. Yao Xiu mengangkat alisnya sedikit, kamu juga di sini. Tapi aku di sini untuk mencarinya. Yao Xiu menatap Xiao Nunu dan berkata, Xiao Nunu, pertama-tama, selamat karena telah mendapatkan tempat di alam rahasia Qiyuan. Sebagai mentor baru, aku sangat senang. Apa, kakak Xiao, kamu mendapatkan tempat itu? Zhao Jichuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru sebelum Yao Xiu selesai berbicara. Seng Qinghan juga tercengang. Dia menatap Xiao Nunu dengan heran. Tahukah kamu, untuk dapat memasuki alam rahasia Qiyuan, kamu harus memenangkan 100 permainan. Namun Zhao Jichuan baru menceritakan hal tersebut pada Xiao Nunu hari ini. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu tidak lebih dari setengah hari. Kemudian, Yao Xiu mengucapkan selamat kepada Xiao Nunu karena mendapatkan tempat itu. Apa-apaan ini? Mengapa kamu begitu terkejut? Yao Xiu menatap Zhao Jichuan dengan bingung, kalian berdua belum tahu. Zhao Jichuan menggelengkan kepalanya. Seng Qinghan juga menggelengkan kepalanya. Yao Xiu berkata, oh, kukira kamu tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, Xiao Nunu telah memenangkan 108 kemenangan berturut-turut di Wanfa Arena dan memperoleh kualifikasi untuk pergi ke alam rahasia Qiyuan. Ketika kata-kata ini keluar, Zhao Jichuan dan Seng Qinghan sangat terkejut. 108 kemenangan, dan itu adalah kemenangan beruntun. Tunggu sebentar, benarkah, Tuan Xiao? Seng Qinghan bertanya dengan hati-hati. Xiao Nunu mengangguk dengan tenang, iya. Mata indah Seng Qinghan terbuka lebar, wajah cantiknya penuh dengan keheranan. Meskipun dia tidak pergi ke Wanfa Arena untuk berpartisipasi dalam duel, dia tahu bahwa bahkan pria kuat setingkat dewa besar akan merasa sulit untuk menonjol di Wanfa Arena. Bahkan mereka yang berada di tahap awal alam Guyi merasa sulit untuk memenangkan 100 permainan. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertarungan di Wanfa Arena. Namun, Xiao Nunu kembali dengan lebih dari 100 kemenangan dengan mudah. Sepertinya dia tidak punya emosi sama sekali. Rasanya semudah minum air dan makan. Zhao Jichuan mulai meragukan hidupnya. Dia pernah dipukuli di Wanfa Arena sebelumnya. Jadi jelas bagaimana situasi di sana. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dariku? Xiao Nunu bertanya pada Yao Xiu. Yao Xiu berkata, baiklah, alam rahasia Qiyuan, mengapa kamu tidak pergi kali ini? Aku akan mengatur tempat lain untukmu berlatih. Xiao Nunu bingung, mengapa? Yao Xiu menjawab, meskipun kali ini kau telah membunuh begitu banyak jenius dari alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam Kuangtu, tetapi pada kenyataannya, mereka bukanlah yang terkuat dalam sejarah.
Setelah jeda, Yao Xiu melanjutkan, sejauh yang kutahu, di antara para jenius dari 3 alam abadi tingkat 9 ini, ada tokoh yang bahkan lebih kuat. Beberapa bahkan telah mencapai alam Dharma. Para murid Akademi Ilahi Wanfa yang memasuki alam rahasia Qiyuan tidak terikat oleh aturan Akademi. Jika terjadi sesuatu, aku tidak dapat membantumu. Di Akademi Suci Wanfa, ada batasan peraturan Akademi, dan orang-orang itu tidak berani main-main. Meskipun Anda dapat membunuh orang di kuil Wanfa, itu hanya mungkin dilakukan di arena. Misalnya, Wanfa Arena saat ini, atau arena hidup dan Mahtei lainnya. Di tempat lain, pembunuhan tidak diperbolehkan. Tetapi jika Anda pergi ke alam rahasia Qiyuan, tidak ada murid yang akan terpengaruh oleh peraturan Akademi. Siapapun dapat dengan tak bermoral merebut peluang dan kekayaan di alam rahasia. Untuk amannya, Yao Xiu menemui Xiao Nunu dan memberitahunya idenya. Xiao Nunu menjawab, terima kasih Guru Yao atas pengingatnya. Mata Yao Xiu berbinar, kalau begitu, apakah kamu setuju? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak, aku tetap memutuskan untuk pergi ke alam rahasia Qiyuan. Yao Xiu, ternyata semua kata-kata yang baru saja diucapkannya sia-sia. Dia melanjutkan, kamu memiliki bakat dan potensi yang hebat. Dengan kemampuanmu, kamu pasti akan mampu menonjol di antara orang banyak di Akademi Ilahi Wanfa di masa depan. Tapi tentu saja tidak sekarang. Jangan terlalu impulsif. Dengarkan saja aku. Tempat pelatihan yang aku siapkan untukmu tidak akan terlalu buruk. Xiao Nunu tersenyum tipis, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Yao. Saat aku kembali dari alam rahasia Qiyuan, kamu bisa mengatur tempat latihan baru untukku. Aku, Yao Xiu sedikit kesal. Orang ini sungguh keras kepala. Apakah dia tidak dapat memahami inti pokok pidatonya? Aku ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Xiao Nunu mengangguk sopan kepada Yao Xiu, lalu menyapa Seng Qinghan dan Zhao Jichuan, lalu kembali ke rumahnya. Yao Xiu menghela nafas. Sebagai mentor bagi karyawan baru, saya tampaknya tidak memiliki daya jerah sama sekali. Xiao Nunu ini tidak mendengarkanku sama sekali. Oh, lupakan saja, biarkan saja dia. Yao Xiu menggelengkan kepalanya, lalu menatap Zhao Jichuan dan Seng Qinghan di samping, kalian berdua juga harus melakukan yang terbaik. Zhao Jichuan mengangguk, ya, Tuan Yao. Lalu, Zhao Jichuan pergi lebih dulu. Lagi pula, dia terluka dan perlu kembali untuk memulihkan diri. Seng Qinghan tidak segera pergi. Dia menatap gerbang rumah Xiao Nunu sambil berpikir. Adegan pertemuannya dan Xiao Nunu di kompetisi resmi masih terbayang dalam ingatannya. Saat itu, tanpa bantuan senjata ajaib, Xiao Nunu bukanlah tandingan Seng Qinghan dalam hal kekuatan tempur murni. Saat ini, kesenjangan antara kedua belah pihak tidak lagi sekadar sedikit. Tuan Yao, pada saat ini, Seng Qinghan tiba-tiba berteriak. Hah! Yao Xiu hendak pergi ketika Seng Qinghan tiba-tiba memanggilnya, ada apa? Seng Qinghan menatap Yao Xiu dengan tulus, dan berkata dengan sangat serius, siapkan tempat untukku berlatih. Yao Xiu sedikit terkejut pada awalnya, lalu matanya berangsur-angsur rileks. Dia melihat keinginan di mata Seng Qinghan, keinginan untuk berkuasa. Yao Xiu mengangguk, ikutlah denganku. Pada saat ini, Xiao Nunu kembali ke rumah besar. Dia tidak menyangka Yao Xiu akan datang ke sini. Aku tidak menyangka Yao Xiu akan begitu peduli padaku. Tentu saja, alasan Xiao Nunu menolak pihak lain sangat sederhana. Dengan begitu banyak orang yang bertarung memperebutkan alam rahasia Qiyuan di Wanfa Arena, pasti ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Xiao Nunu tidak akan pernah melewatkan kesempatan apapun yang datang padanya. Seketika pikiran Xiao Nunu tergerak dan dia membuka gua surga pancer. Setelah memasuki gua surga pancer, dia menemukan tempat untuk duduk. Alam rahasia Qiyuan akan terbuka dalam 3 hari, dan aku hanya akan memurnikan jiwa abadi Mu Tianjun dan yang lainnya. Kali ini, 3 jenius tingkat 9 dari dunia abadi yang dibunuh Xiao Nunu semuanya berada di alam Guyi. Jiwa abadi mereka masih membantu Xiao Nunu. Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan sihir penjarahan dan mulai memurnikan kekuatan jiwa. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Saat Xiao Nunu keluar dari gua surga pancer, dia berhasil menerobos dari puncak Dewa Alam Agung menuju kesempurnaan Dewa Alam Agung. Hanya selangkah lagi menuju keadaan persatuan.
Setelah wilayahnya sendiri stabil, Xiao Nunu dapat menggunakan hadiah kejuaraan terakhir, Batu Ilahi Guiyuan. Xiao Nunu mendongak ke kehampaan dan berkata dalam hati, hari ini alam rahasia Qiyuan telah dibuka, sudah hampir waktunya bagiku untuk berangkat. Kuil Wanfa, lokasi Tenggara, di atas alun-alun yang megah itu, pada saat ini, sebuah lorong hampa telah terbuka. Lorong hampa ini adalah gerbang menuju alam rahasia Qiyuan. Swiss, 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 satu demi satu sosok keluar dan memasuki lorong itu satu demi satu. Di atas panggung batu di bawah alun-alun, Liu Zhao, Yao Xiu dan beberapa mentor lainnya berdiri bersama. Bagaimana? Apakah para mahasiswa baru ini mudah dipimpin? Liu Zhao bertanya pada Yao Xiu yang berdiri di sampingnya. Yao Xiu menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk mengajari mereka. Liu Zhao bingung, mengapa? Yao Xiu menjawab, saya merasa mereka tidak terlalu mendengarkan saya. Liu Zhao tersenyum, tidak apa-apa, santai saja. Kamu dipromosikan dari seorang siswa menjadi seorang mentor tahun ini, jadi kamu tidak terlihat begitu menakutkan. Ketika kamu mengajar lebih banyak kelompok siswa di masa mendatang, kamu akan terbiasa. Yao Xiu tersenyum acuh tak acuh. Liu Zhao terus bertanya, apakah kamu mencari seseorang? Aku lihat kamu sudah mencari-cari. Yao Xiu berkata, apakah kamu mencari siswa yang tidak patuh itu? Liu Zhao tercengang, kamu tidak sedang membicarakan Xiao Nunu itu, kan? Yao Xiu mengangguk, siapa lagi kalau bukan dia? Aku sudah menyuruhnya untuk tidak pergi ke alam rahasia Qiyuan kali ini, dan aku akan mengatur tempat ujian lainnya untuknya, tetapi dia tidak mendengarkanku. Liu Zhao bertanya, apakah kamu khawatir seseorang akan melakukan sesuatu yang buruk padanya? Yao Xiu tidak menyangkal, sejauh yang aku tahu, di antara 3 alam abadi tingkat 9 yang menaruh dendam padanya, ada juga para jenius yang lebih kuat dari semua generasi di Akademi Ilahi Wanfa kita. Jika aku bertemu mereka, aku tidak dapat melindunginya. Liu Zhao melirik ke arah alun-alun yang semakin kosong, tapi dia belum muncul juga, mungkinkah dia tidak akan datang? Yao Xiu, jika begitu, dia penurut. Akan tetapi, pada saat ini, sesosok yang familiar muncul di pandangan Yao Xiu dari jauh ke dekat. Yao Xiu tertawa datar, lihat, aku tahu aku terlalu memikirkannya. Dia sepertinya bukan tipe orang yang akan mendengarkanmu. Liu Zhao juga melihat ke atas. Saya melihat Xiao Nunu terbang di langit dan datang ke sini. Liu Zhao mengerutkan kening, saya tidak melihatnya selama 3 hari, dan auranya menjadi lebih kuat lagi. Yao Xiu melintas dan datang tepat di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu berhenti sebentar dan menatap pihak lain dengan bingung. Yao Xiu mengangkat dagunya sedikit, telepon seseorang. Kenapa kamu tidak menelepon seseorang saat kamu melihatku? Xiao Nunu. Dia kemudian berkata, apakah ada yang salah? Tuan Yao. Yao Xiu berkata, apakah kamu yakin ingin pergi ke alam rahasia Qiyuan? Apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya? Xiao Nunu mengangguk, aku tahu batasku. Yao Xiu berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Nunu, menurutku kamu adalah orang yang berbakat, jangan impulsif. Xiao Nunu berkata, Tuan Yao, hari sudah larut, saya masuk dulu. Xiao Nunu datang relatif terlambat, dan saat ini sebagian besar orang di alun-alun telah pergi. Tanpa menunggu Yao Xiu berkata apa-apa lagi, Xiao Nunu mengangguk padanya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju lorong ruang angkasa di kehampaan. Hei, Yao Xiu sedikit kesal, namun, tidak ada yang dapat kita lakukan. Pada titik ini, dia hanya bisa menyerah. Alam rahasia Qiyuan. Xiao Nunu tiba di dalam dengan lancar. Apa yang tampak di depan mata Xiao Nunu adalah dunia yang agak gelap. Awan hitam pekat berkumpul di langit, menciptakan kesuraman yang tak terlukiskan. Orang-orang yang masuk dengan cepat menyebar ke seluruh bagian alam rahasia Qiyuan dan mencari peluang di alam rahasia tersebut. Xiao Nunu juga merupakan tempat yang dipilih secara acak. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang ada di sini. Anda hanya bisa berjalan dan menonton dan mencoba keberuntungan Anda. Tepat pada saat itu, suara pertarungan sengit di depan menarik perhatian Xiao Nunu. Sebuah kilatan muncul di mata Xiao Nunu. Jika terjadi pertarungan, itu berarti mungkin ada peluang dan harta karun. Desir, tak lama kemudian, Xiao Nunu tiba di atas sebuah pegunungan. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok berkumpul di langit di atas pegunungan.
Sosok-sosok ini bekerja sama untuk mencegat cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, meloncat-loncat ke sana kemari, menghindar ke kiri dan ke kanan, meninggalkan ekor api yang panjang di belakangnya, bagaikan kilatan api dan petir yang bergerak. Xiao Nunu berhenti dan memandang lingkaran pertempuran di depan dari kejauhan. Saya melihat sekitar selusin orang yang mengepung cahaya kemasan itu semuanya berada di tingkat alam Guyi. Bahkan ada beberapa orang kuat yang telah mencapai puncak alam Guyi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras semua orang menyerang cahaya kemasan itu, mereka tidak dapat mengenainya. Pada saat ini, salah satu dari mereka berkata, "Ini terlalu cepat. Mari kita bekerja sama untuk membentuk formasi, menjebaknya dalam formasi, dan kemudian perlahan-lahan menghabiskan energinya." Orang lain menjawab, "Oke." Yang lain pun menjawab, "Bangun formasi." Seketika, lebih dari selusin orang membentuk segel pada saat yang sama, dan fluktuasi kekuatan yang dahsyat meletus. Deng, deng, deng. Detik berikutnya, lebih dari selusin sinar cahaya melesat langsung ke langit. Kemudian pilar-pilar cahaya itu dihubungkan satu sama lain, membentuk satu demi satu dinding penghalang. Dinding penghalang berbentuk silinder itu langsung menghalangi cahaya kemasan itu. Cahaya kemasan itu tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat menabrak salah satu dinding penghalang. Ledakan, akibat yang kuat menyebar di kehampaan, dan cahaya kemasan segera ditolak oleh dinding penghalang. Cahaya kemasan jatuh ke tanah dan menampakkan wujud aslinya. Itu adalah binatang peri yang sangat kecil. Warnanya kemasan seluruhnya, agak menyerupai rubah kecil, dengan badan ramping dan tanda binatang unik di dahinya. Di pagoda emas pancer, Dewa Anggur yang memikat berkata dengan heran, "Hei, binatang cahaya." Binatang cahaya. Xiao Nunu sedikit tertegun saat mendengar nama itu. Dewa Pedang Berekor 9 juga sedikit terkejut, sungguh hal yang langka. Aku tidak menyangka seekor binatang buas akan lahir di sini. Ratu Iblis Malam Kegelapan juga berkata, "Itu memang langka. Binatang cahaya tidak umum." Mendengar apa yang mereka katakan, rasa ingin tahu Xiao Nunu pun timbul. Saya melihat binatang cahaya itu dikelilingi oleh selusin murid dari Akademi Ilahi Wanfa yang menggunakan formasi. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tidak menyangka bahwa begitu aku memasuki alam rahasia Qiyuan, aku akan menemukan binatang cahaya langka. Aku benar-benar beruntung. Selama aku bisa mendapatkan binatang cahaya ini, perjalanan ini tidak akan sia-sia." Seketika, pria itu berkata kepada yang lain, "Perkecil formasi dan padatkan ruang gerak binatang ringan itu." Dengan cara ini, tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak akan berguna. Oke, semua orang melakukan apa yang diperintahkan. Dalam sekejap, formasi penghalang berkumpul menuju pusat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat dinding penghalang terus menyusut, area tempat binatang cahaya itu berada dengan cepat menjadi lebih sempit. Namun, pada saat ini, binatang ringan itu melompat langsung ke langit. Segera setelah itu, pola-pola binatang emas yang indah muncul di seluruh badan binatang cahaya itu. Detik berikutnya, binatang cahaya itu melepaskan cahaya kemasan yang cemerlang, lalu berubah dari monster menjadi pedang cahaya yang tajam. Dentang, pedang cahaya emas itu meledak dengan kekuatan dahsyat. Ia melesat maju dan menghantam dinding penghalang dengan keras. Dengan suara bang yang keras, aliran udara meledak dan gelombang cahaya berpotongan. Formasi yang dibentuk oleh lebih dari selusin orang kuat di alam Guyi tiba-tiba meledak. Semua orang tampak terkejut. Kekuatan binatang cahaya lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan. Dentang, sebuah pukulan menghancurkan dinding penghalang, dan lightsaber emas yang diubah oleh binatang cahaya itu tiba-tiba berakselerasi dan menyerbu ke arah seorang pemuda. "Saudara Yuan, hati-hati." Seorang wanita yang tidak jauh dari situ dengan cepat mengingatkan. Namun kecepatan binatang cahaya itu jelas lebih cepat. Mendesis. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, lightsaber emas itu menembus dadanya. Setetes darah berceceran, dan cahaya pedang keemasan menembus badan. Badan pemuda itu langsung berubah menjadi bentuk udang. "Ah!" Pemuda itu menjerit lalu terjatuh dari kehampaan. Desir, wanita itu menoleh ke samping orang itu, "Kakak senior Yuan, kamu baik-baik saja." Pria itu berada di puncak alam Guyi. Meski ia menderita cedera serius, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, akan sulit baginya untuk memulihkan efektivitas tempurnya dalam waktu singkat.
Pada saat ini, seorang pemuda lain berkata, "Hati-hati, binatang cahaya itu kembali lagi." Semua orang terkejut. Saat kata-kata itu diucapkan, lightsaber emas itu berubah kembali ke bentuk monster. Ia berbalik dan menatap semua orang, lalu tanda emas di antara alisnya menyala. Detik berikutnya, sebuah formasi yang sangat indah muncul di belakangnya. Segera setelah itu, tombak emas tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari formasi tersebut. Wus, wus, wus. Tombak emas itu meletus sebagai hujan badai, menyerbu ke arah kerumunan. Semua orang dengan cepat mengerahkan pertahanan mereka dan membentuk perisai di depan mereka. Tombak cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai di depan mereka, meledak dengan gelombang udara dan cahaya yang kuat. Kemudian, binatang cahaya itu melepaskan kekuatan dahsyat lagi, dan matanya memancarkan cahaya keemasan misterius. Dan memancarkan gelombang kejut yang besar. Wajah semua orang berubah. Minggir, menghadapi serangan seperti itu, semua orang tidak berani melawan dan bubar. Ledakan, gelombang kejut keemasan menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat, menembus bumi, lalu menyapu ke segala arah. Semua orang terpesona oleh dampak dahsyat ini. Kemudian, binatang cahaya itu berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Xiao Nunu diam-diam terkejut dan berkata, "Cepat sekali." Sejujurnya, bahkan Xiao Nunu tidak dapat mengejar kecepatan binatang ringan itu. Seketika itu juga, Xiao Nunu tidak tinggal lama di sana dan meneruskan pencariannya ke depan. Sesaat kemudian, Xiao Nunu tiba di sebuah lembah. Energi spiritual di lembah itu sangatlah kaya. Di tempat dengan energi spiritual yang begitu kaya, pasti ada harta karun langka yang tumbuh di sini. Xiao Nunu melesat dan terjatuh ke dalam lembah. Di lembah, aliran sungai gemericik dan bunga-bunga serta tanaman tumbuh subur. Ada beberapa bahan bagus untuk alkimia. Suara dewa alkimia bermata biru memasuki telinga Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangguk, "Ya, aku melihatnya." Xiao Nunu segera memetik tanaman obat di lembah. Segera, Xiao Nunu mengumpulkan ratusan bahan mahal. Xiao Nunu terus bergerak maju, dan pada saat ini, sebatang pohon buah yang menjulang tinggi muncul di hadapan Xiao Nunu. Saya melihat beberapa buah peri emas tergantung di pohon buah. Setiap buah peri bersinar dengan cahaya rune kemasan. Itu buah Yuan emas, kata peri anggur yang memikat, binatang cahaya paling menyukai buah peri jenis ini. Tepat saat peri anggur yang memikat menyelesaikan kata-katanya, cahaya kemasan jatuh dari langit dan mendarat tepat di pohon buah. Xiao Nunu tercengang, binatang cahaya. Itu benar-benar datang begitu dia mengatakannya. Binatang ringan itu mengulurkan cakarnya dan memetik semua buah emas di pohon itu. Setelah memetiknya, ia berbalik dan menatap Xiao Nunu dengan penuh penghinaan. Rasanya seperti berkata, "Jadi kenapa kalau saya pilih semuanya? Bisakah kamu menyusulku?" Kemudian, ia memasukkan buah Yuan emas ke dalam mulutnya di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu merasa agak lucu karena dia benar-benar terprovokasi oleh binatang ringan ini. Namun, kecepatan binatang ringan ini sangatlah cepat, sebagaimana yang baru saja saya saksikan. Xiao Nunu tidak benar-benar ingin memperhatikan pihak lain. Binatang ringan itu berjongkok di pohon, memakan buah Yuan emas dan menatap Xiao Nunu dengan bangga. Sejujurnya, penampilan seperti itu sungguh keren. Akan tetapi, tepat setelah binatang ringan itu memakan 4 atau 5 buah Yuan emas berturut-turut, badannya tiba-tiba menegang, lalu jatuh langsung dari dahan. Lalu dia menutupi perutnya dan menjerit dengan keras. Hah! Xiao Nunu bingung dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu tadi cukup sombong? Kok tiba-tiba dia jadi seperti ini? Binatang ringan itu menutupi perutnya dan berguling-guling di tanah. Aura hitam aneh perlahan-lahan muncul dari badannya. Xiao Nunu sedikit mengernyit, apakah ini kutukan? Tak lama kemudian, ledakan tawa kemenangan pun terdengar. Hahaha, binatang kecil yang ringan, kemana kau bisa lari kali ini? Dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, terbang dari kehampaan. Pria itu tertawa bangga dan berkata, aku sudah merapalkan mantra racun pada buah Jin Yuan sebelumnya. Jika kamu memakannya, kamu akan diracuni olehku. Hahaha. Wanita di sebelahnya juga tertawa dan berkata, kakak, kamu pintar. Kamu tahu bahwa binatang buas itu suka memakan buah Jin Yuan ini, jadi kamu mengutak-atik buah Jin Yuan. Kalau tidak,
Kita benar-benar tidak bisa menangkapnya. Pria itu berkata, tidak ada cara lain. Binatang ringan itu terlalu cepat. Kita harus menggunakan cara ini. Sambil berbincang-bincang mereka mendekati binatang ringan itu. Lelaki itu tertawa sinis dan berkata, berhentilah berjuang dan menyerahlah. Tepat saat kedua lelaki itu berjalan mendekat, binatang cahaya itu tiba-tiba melompat dan aura ganas keluar dari badannya. Tanda emas di dahi bersinar terang, lalu cahaya keemasan memancar darinya. Ledakan, ledakan. Seorang pria dan seorang wanita terkejut dan langsung terlempar oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh binatang cahaya itu. Kedua pria itu muntah darah dan terjatuh lebih dari 10 kaki jauhnya. Wow, geraman marah keluar dari tenggorokan binatang buas itu, dan matanya menampakkan aura yang menakutkan. Wajah kedua pria itu berubah drastis. Adik perempuan, cepatlah pergi, kutukanku tidak bisa menahannya. Pria itu berteriak. Wanita itu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berbalik serta lari. Binatang ringan itu tidak punya niat untuk mengejar. Setelah menakut-nakuti kedua orang itu, ia segera berlari ke hutan di luar lembah. Akan tetapi, tak lama setelah memasuki hutan, binatang ringan itu layu, kepalanya tertunduk ke depan, dan pingsan di tanah. Jelaslah bahwa binatang ringan itu berpura-pura tidak berarti apa-apa tadi. Faktanya, ia tidak dapat menahan kutukan racun dalam buah jinyuan. Akan baik-baik saja jika ia hanya memakan satu buah yuan emas, tetapi ia memakan beberapa buah. Akumulasi kutukan beracun akhirnya menyebabkannya jatuh. Pada saat ini, Xiao Nunu juga berjalan ke dalam hutan. Dia memandang binatang ringan yang tergeletak di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun, namun binatang cahaya itu jatuh. Lucu sekali. Surga Gua Pancer. Di atas persegi, di depan Xiao Nunu, ada tungku alkimia. Tungku alkimia masih memancarkan sensasi terbakar. Di tanah tak jauh dari sana, binatang ringan itu terbaring di sana, menderita siksaan kutukan beracun. Ia meringkuk menjadi bola, dengan aura hitam pekat keluar dari badannya. Sepertinya dia tidak akan hidup lama. Pada saat ini, Xiao Nunu datang di depan binatang cahaya itu. Lalu dia mengambil pil dan menyerahkannya. Makanlah, itu bisa menyembuhkan racun dalam badanmu. Pil ini secara alami dibuat oleh Xiao Nunu dari sekte Dewa Pil Bermata Biru. Dapat menghilangkan sebagian besar kutukan racun di dunia. Melihat pil yang diserahkan Xiao Nunu, binatang cahaya itu tampak marah. Ia memamerkan taringnya dan mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya. Menurut pendapatnya, Xiao Nunu bersekongkol dengan dua pria dan wanita muda yang baru saja meracuninya. Pihak lain pasti tidak punya niat baik. Melihat penampilan orang lain, Xiao Nunu merasa semakin lucu. Di pohon buah jinyuan, kesombongan pihak lain dalam memprovokasinya benar-benar pantas untuk dipukuli. Dia kelihatan sangat menyedihkan sekarang setelah diracuni. Jika kamu tidak makan, kamu akan mati, kata Xiao Nunu. Binatang cahaya itu masih menyeringai dan tidak mempercayai Xiao Nunu. Melihat udara hitam pada binatang cahaya itu menjadi semakin tebal, Xiao Nunu sedikit mengernyit. Jika tidak minum pil itu, ia akan benar-benar mati. Seketika, Xiao Nunu melemparkan pil itu langsung ke mulut orang itu. Kalau tidak makan, ya mati saja. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu berbalik dan berjalan pergi. Binatang cahaya itu ingin memuntahkannya, tetapi gas beracun telah menyebar ke seluruh badannya dan menggerogoti jiwanya. Pada saat ini, ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kemudian, pil itu larut di mulutnya dan berubah menjadi aliran kekuatan spiritual yang mengalir ke perutnya. Detik berikutnya, kejadian ajaib terjadi. Saya melihat udara hitam di binatang ringan itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Gas beracun yang meresap ke seluruh badan berangsur-angsur menghilang. Binatang ringan itu tiba-tiba merasa bahwa ia bisa bergerak. Badan yang awalnya lumpuh karena kutukan racun mulai mendapatkan kembali kelenturannya. Sakit perut yang parah berangsur-angsur membaik. Apakah dia benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri? Guangxu sedikit tertegun. Bukankah mereka dalam kelompok yang sama? Setelah sekitar setengah jam, binatang ringan itu pada dasarnya kembali normal. Ia duduk dan menatap Xiao Nunu di depannya. Meskipun masih ada sedikit kewaspadaan di matanya, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Xiao Nunu bertanya, kau pasti sangat familiar dengan tempat ini, kan?
Alasan mengapa Xiao Nunu menyelamatkan binatang cahaya itu bukan karena dia berpikir untuk melakukan perbuatan baik. Ia juga memiliki tujuannya sendiri. Karena binatang cahaya itu tinggal di alam rahasia Qiyuan, ia pasti sangat mengenal tempat ini. Jika ada seseorang yang memimpin jalan, Xiao Nunu tidak perlu bergantung pada keberuntungannya di mana-mana. Namun, Guangxu tidak menjawab pertanyaan Xiao Nunu. Tetap waspada, Xiao Nunu maju 2 langkah. Binatang ringan itu lalu mundur 2 langkah. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan kemudian membuka surga gua pancer. Kemudian, Xiao Nunu dan Guangxu kembali keluar bersama. Melihat lingkungan yang dikenalnya di sekelilingnya, mata binatang cahaya itu berbinar. Xiao Nunu melambaikan tangannya, pergi. Xiao Nunu tidak ingin membuang waktu untuk itu. Sang Dewa Anggur yang menyenangkan bertanya, apakah kau tidak ingin menjinakkannya? Xiao Nunu menjawab, tidak, dia terlalu waspada padaku. Butuh banyak waktu untuk menjinakkannya. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengurusnya sekarang. Sekalipun Xiao Nunu telah menyelamatkan hidupnya, ia masih waspada terhadap Xiao Nunu. Lagi pula, pihak lain tidak takut Mah Tei. Ia hampir sekarat dan menolak meminum pil Xiao Nunu. Pada akhirnya, Xiao Nunu harus memaksa pil itu masuk ke mulutnya untuk menghilangkan kutukannya. Jika Anda takut Mah Tei, Anda dapat mengendalikannya dengan mantra. Namun tetaplah waspada dan jangan takut dengan kemah-teihan. Itu pada dasarnya mustahil untuk dijinakkan. Setidaknya dalam waktu singkat, itu tidak dapat dijinakkan. Alam rahasia Qiyuan dibuka untuk waktu terbatas. Daripada membuang-buang energi untuk hal itu, lebih baik Anda mencoba keberuntungan Anda. Tentu saja kekuatan juga menjadi alasannya. Tidak diragukan lagi bahwa binatang ringan itu sangat cepat. Namun selain kecepatannya, binatang ringan ini tidak mempunyai kemampuan apapun yang dapat membuat Xiao Nunu terkesan, jadi Xiao Nunu tidak terlalu tertarik padanya. Setelah itu, Xiao Nunu mengabaikan binatang ringan itu dan berbalik. Namun, pada saat ini, aura yang kuat mengalir dari kedalaman hutan. Dewa Anggur yang memikat memperingatkan, hati-hati. Tatapan mata Xiao Nunu tertuju, dia segera berbalik, mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Ledakan. Detik berikutnya, tinju Xiao Nunu bertabrakan dengan cahaya kemasan. Gelombang udara melonjak dan kekuatan spiritual menyebar. Xiao Nunu benar-benar terkejut dan mundur lebih dari 10 meter. Xiao Nunu memperhatikan dengan seksama dan melihat seekor binatang cahaya lain muncul di hadapannya. Binatang ringan ini ukurannya lebih besar, bulunya lebih berkilau, dan tanda pada kepalanya juga lebih terang. Manusia kutu kupret, beraninya kau menangkap anakku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Binatang buas baru itu menatap Xiao Nunu dengan ganas, dengan cahaya yang ganas di matanya dan niat membunuh. Kemudian, api yang dahsyat membumbung tinggi dan badannya menjadi besar. Tetapi pada saat ini, binatang cahaya itu berbalik dan berdiri di depan binatang cahaya besar. Beberapa kata bahasa hewan diucapkan dari mulutnya. Ketika Da Guangmon mendengar ini, ada ekspresi terkejut di matanya. Ia memandang binatang kecil bercahaya di depannya, lalu memandang Xiao Nunu yang ada di depannya. Setelah beberapa saat, aura pembunuh dari Great Light Beast pun semakin terkendali. Anakku berkata bahwa kamu menyimpannya, kata Daikomon. Xiao Nunu mengangguk, itu beracun, dan aku yang menyembuhkannya. Binatang Daguang berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya tadi sedang impulsif dan tidak mengerti situasinya. Xiao Nunu berkata, tidak apa-apa. Seketika, binatang Daguang membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu, kau telah menyelamatkan anakku, ini adalah hadiah terima kasih, terimalah. Mata Xiao Nunu sedikit berbinar. Ternyata yang dimuntahkan binatang cahaya agung itu adalah sebuah cakar. Cakar tersebut berwarna keemasan, tanpa daging atau darah, hanya tulang yang ditutupi pola binatang yang indah. Cakar ini adalah cakar tulang dari tetua klan saya yang sudah meninggal. Meskipun tidak termasuk dalam kategori senjata ajaib, setelah beberapa kali saya perbaiki, cakar ini juga mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan jika saya bertemu dengan orang kuat di level alam Dharma, saya bisa melawannya sedikit. Kata binatang cahaya agung. Xiao Nunu sangat terkejut ketika mendengar ini. Cakar tulang emas ini sangat kuat. Dia tidak menolak kebaikan pihak lain. Lagi pula, butuh waktu baginya untuk memurnikan ramuan untuk menyelamatkan binatang kecil yang ringan itu. Xiao Nunu menerima hal ini dan merasa tenang. Terima kasih.
Xiao Nunu mengambil cakar tulang binatang emas. Daguangmon menjawab, sama-sama. Ini yang pantas kamu dapatkan. Lalu Xiao Nunu mengangguk. Binatang cahaya agung melanjutkan, apakah ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Xiao Nunu berkata, saya juga ingin bertanya, apakah ada sumber daya lain yang tersedia di dekat sini? Binatang cahaya agung menunjuk ke suatu arah dan berkata, pergilah ke arah itu, di sana ada sebuah tempat bernama Pegunungan Sarang Cacing. Di sana mungkin ada apapun yang kau inginkan. Namun, aku memperingatkanmu sebelumnya. Tempat itu sangat berbahaya. Sebaiknya kau berhati-hati. Bersambung.